Ya, balik lagi di channel YouTube Tokolos.id dengan gue Asep. Dan gue Isga. Kali ini kita bakal bahas secara lengkap fungsi induction pada mesin Lasmik. Kemarin kayaknya kita udah bahas deh fungsi induction di mesin Lasmik 140 dan 160 dari Daesung. Bener banget, cuman kayaknya masih banyak nih penonton kita yang belum tahu apa sih pentingnya dari fungsi inductance pada mesin Lasmik. Kayaknya kalau misalnya kita cuma jelasin kurang banget deh. Gimana kalau kita langsung aja ke proses pengelasan atau kita coba di mesin las yang kita punya? Boleh banget, kalau kita langsung coba aja nih buat nyari tahu perbedaan fungsi inductance ini pada 3 mesin Daesung kita yang berbeda. Nggak hanya itu, kita juga bakal coba beberapa produk untuk memaksimalkan hasil dari lasan ini. Yuk. Sebelum kita lanjut ke proses pengelasan atau pengujian, kayaknya jelasin dikit lagi deh apa itu inductance. Nah, kalau di pengelasan normal nih, ketika lo nempelin ujung mic torch ke materi las, harusnya bakal berubah dari 0 langsung ke titik puncak. Oke, berarti kalau misalnya gue set dari 40, langsung pasti tempel jadi 40 juga. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi dengan induction ini kita bisa ngasih jeda nih. Jadi ketika lo tempel nggak langsung ke titik puncak. Untuk gambar jelasnya ada di sini. Nah, jeda ini yang dinamakan inductance. Jeda ini tuh bisa lo atur lama bentarnya. Dan jeda ini atau induction ini itu bisa mempengaruhi hasil las dan juga jumlah spatter dari pengelasan lo. Kelebihan pada fungsi inductance ini, sobat bisa mengatur hasil lasan sesuai dengan yang sobat inginkan. Nah, kalau misalnya di mesin Lasmik biasa, inductance ini nggak ada dong? Ya, pada mesin umumnya sih udah di setting default, jadi udah di setting biar dapat hasil lasan yang maksimum. Tapi kita nggak bisa nyeting lagi nih, mungkin kita mau dapat hasil las yang seperti apa. Oh, jadi udah nerima kayak gitu aja ya hasilnya. Oke, langsung aja lah kita coba di mesin kita. Kali ini tuh kita bakal nyoba di mesin Lasmik 160A, mic 200E, dan mic 350S. Oh iya, untuk catatan, pengujian inductance yang kita gunakan ini menggunakan pengaturan maksimum dan minimum yang dimiliki mesin-mesin tersebut. Jadi, kalau misalnya kalian rasa kurang atau gimana, kalian bisa adjust lagi nih untuk mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kalian. Nah, pada video sebelumnya, itu adalah proses las dari mesin Daesung Mic 350S 3 phase. Untuk hasil lasnya, pada settingan high inductance, hasil lasnya sedikit lebih lebar dan tidak ada sedikit spatter. Untuk hasil las pada settingan low inductance, hasil lasnya sedikit lebih padat, sempit, namun spatternya sangat banyak. Nah, untuk hasil perbedaannya kalian bisa lihat di gambar berikut. Nah, untuk mesin selanjutnya yang kita coba adalah mesin las Daesung Mic 200E. Untuk hasil lasnya bisa dilihat kurang lebih sama karakteristiknya sama pengelasan yang sebelumnya di Mic 300S, 350S. Untuk high inductance, hasil lasnya nggak ada spatter atau sedikit spatter. Sedangkan di low inductance, hasil lasnya lebih tipis dengan spatter yang lebih banyak. Mesin terakhir yang kita coba adalah mic 160A. Nah, mesin ini tuh bisa dijalankan dengan dua mode, yaitu dengan gas dan tanpa gas. Untuk pengaturan inductance-nya sendiri, ini agak beda dengan kedua mesin sebelumnya. Untuk mendapatkan high inductance, settingan harus pada posisi minus. Sedangkan untuk settingan low inductance harus pada posisi plus. Oke, untuk proses las ini kita menggunakan kawat las Fluxtor. Pada pengujian pertama kita menggunakan mode tanpa gas atau gasless dan ada 3 pengaturan yang kita uji, yaitu high inductance, low inductance, dan juga default.
Oke, untuk hasil pengelasan pada mesin las MIG 160A mode tanpa gas ini, hasil lasnya sama sebenarnya seperti kedua mesin sebelumnya di settingan low dan high-nya. Namun ada sedikit perbedaan nih pada settingan default-nya. Hasil lasnya sedikit lebih sempit, sama seperti pengelasan pada pengaturan low inductance, dan spatternya pun lebih sedikit, sama seperti pada pengelasan pengaturan high inductance. Nah, di mode yang kedua kita coba dengan menggunakan gas nih. Untuk hasil las kita bisa lihat sendiri, kayaknya kurang lebih sama nih, tapi dengan hasil spatter yang lebih sedikit. Dan juga dengan membawa karakteristik yang sama. Pada low inductance hasilnya lebih sempit, dan pada high inductance hasilnya lebih lebar. Berarti untuk pengaturan inductance ini bagusnya disetting di high inductance dong? Sebenarnya iya, kalau misalnya kita lihat hasilnya lebih bersih dari spatter. Tapi low inductance juga punya fungsi gitu loh. Low inductance lebih berfungsi ketika kita menggunakan materi las yang lebih tipis. Karena bentuk lasan yang lebih padat, jadi mengeringnya cepet. Terus nggak ngasih panas berlebihan ke plat yang tipis. Sedangkan kalau misalnya yang high inductance lebih cocok untuk pengelasan di plat yang tebal. Karena lasannya tuh nanti lebih karakteristiknya lebih cair, jadi lebih gampang masuk nih ke sela-sela materi las. Oke, di video sebelumnya kita udah tahu nih bahwa pengelasan pada settingan high inductance dan juga low inductance itu masih menghasilkan spatter. Di sini kita punya produk anti spatter buat mengurangi spatter yang ada pada pengelasan MIG, yaitu Nabacam NZ400 dan juga SP400 yang bakalan kita coba di video berikutnya. Semua mesin yang kita coba hari ini, mulai dari MIG 160A, MIG 200E, dan MIG 350S, dan juga produk anti spatter dari Nabacam tersedia di tokolas.id. Toko kami tersedia di beberapa marketplace, diantaranya ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan juga Lazada. Saat ini juga kita sedang ada promo untuk mesin MIG 140A. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi.